Napas lega saat Susi Air mendarat di Terdamu. Saya bergegas melangkah keluar pesawat. Hawa di luar panas, tidak berbeda jauh dengan suhu udara di Kupang. Di luar gedung kedatangan, seorang ojek, kemudian memperkenalkan dirinya Amatias, menyapa dan menawarkan jasa. Tanpa ragu, saya memintanya untuk menghantarkan saya ke penginapan atau hotel terdekat. Seperti perjalanan saya sebelumnya di beberapa kabupaten di NTT, hal yang pertama saya tanyakan objek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Lokasi wisata yang masih pure, belum terkontaminasi oleh modernisasi. Amatias menawarkan jalan-jalan ke Pelabuhan Seba, lokasi wisata Napae, tambak garam di Ledeana, dan terakhir di Kampung Namata. Suasana pelabuhan, ramai, hiruk-pikuk. Kapal ekspres Cantika baru saja berlabuh setelah berlayar selama 4 jam dari Kupang. Hawa panas sekali, lalu saya minta Amatias ke tempat yang lain. Dibawalah saya ke lokasi wisata pantai di Napae. Pantai Napae terletak di sebelah timur Pelabuhan Seba. Jaraknya pun tidak terlalu jauh. Di depan Napae terdapat lapangan sepak bola. Antara lapangan dan lokasi ini dipisahkan oleh tembok batu karang. Fasilitas dasar terbilang memadai. Lopo atau rumah kecil khas Sabu tersedia. Penerangan pun sudah ada, memanfaatkan teknologi solar system, dari panas matahari yang terbuang-buang. Saat kami tiba, suasana Napae sepi, tidak ada pengunjung. Beberapa motor di samping Lopo, hanya para nelayan dan penjajah ikan di tepi pantai. Dari Napae, kami ke Namata. Namata, sebuah kampung adat di luar kota Seba, ibu kota Kabupaten Sabu Raijua. Jaraknya diperkirakan 3-4 km dari jantung kota. Jalan menuju kampung Namata waktu itu belum diaspal. Saat kami lewat ada alat berat yang sedang melakukan pekerjaan pengerasan. Sebenarnya, hati saya agak ciut masuk kampung adat. Terbayang sesuatu yang mistis, magis dan pantangan. Saya benar-benar andalkan pada Amatias yang saya kenal di bandara. Saat masuk pelataran kampung, timbul rasa was-was. Tapi, hasrat tualangku menantang. Saat kami tiba, ada 2 orang lelaki sepuh duduk di tugu batu. Wajah mereka dingin, tidak senyum. Mereka bercakap dengan bahasa Sabu dengan Amatias. Secara sepintas, Amatias menjelaskan tujuan kedatangan saya. Saya pun tak ragu lagi menyalami mereka satu persatu. Melihat kami bercakap-cakap, para ibu keluar dari dalam rumah. Hanya Mama Elizabeth yang nimbrung, dan lainnya berlalu saja dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Beberapa anak kecil pun berdatangan, berlarian di sekitar tugu batu. Mama Elizabeth mengajak kami ke rumahnya. Kami duduk di kursi yang telah tersedia di halaman rumahnya. 2 lelaki itu menyusul dan bergabung, duduk di fundasi rumah kolong milik Mama Elizabeth. Mereka memamah sirih pinang. Lalu saya mengambil lesung super mini dari tangan seorang pria yang bertelanjang dada. Saya tumbuk pinang, sirih, dan kapur yang ada di lesung itu. 2 lelaki itu mengamati saya. Saat inilah saya baru mengenal 2 lelaki ini lebih dekat. Ternyata mereka gampang akrab dan bercanda, meskipun wajah mereka tetap dingin. Seorang wanita datang dari dalam rumah Mama Elizabeth membawa 2 gelas air gula, hasil sadapan pohon lontar, dalam nampan. Mama Elizabeth mempersilahkan kami minum. Saya meneguk air gula itu. Rasanya segar dan manis, mampu membasahi kerongkonganku yang kering setelah menjelajah Pelabuhan Seba, lokasi wisata Napae, dan tambak garam Ledeana. Cerita dan canda pun berlanjut bersama Mama Elizabeth yang ramah ini. Setelah berbincang dan meneguk gula air, Mama Elizabeth mengambil seperangkat busana tradisional Sabu. Ada layanan dari keluarga kampung adat ini, pengunjung diberi kesempatan untuk mengenakan busana tradisional untuk tujuan pemotretan. Informasi layanan ini saya peroleh dari Amatias. Karena itu saya tertarik untuk datang ke kampung Namata dan melupakan sejenak tugas utama saya di Sabu. Tidak ada patokan tarif sewa pakai busana adat Sabu. Pengunjung bebas menyumbang berapa saja, asalkan pemberian itu ikhlas, berasal dari niat tulus nan demi pelestarian tradisi dan budaya. Setiap sumbangan atau pemberian dicatat dalam buku tamu. Sebelum kami tiba, Kampung Namata dikunjungi tamu dari Bali. Mereka datang ke Kampung Namata hanya untuk foto mengenakan busana tradisional Sabu. Tadi ada tamu dari Bali. Mereka datang hanya untuk foto pakai pakaian adat Sabu. Mereka baru saja pulang, tutur Mama Elizabeth. Saat mengenakan pakaian adat tiba, Mama Elizabeth meminta saya menanggalkan ransel.
Dibantu Bapak Daud, tetangganya. Bapak Daud memasang lehu atau sorban di kepala saya. Setelah sorban terpasang, Bapak Daud mengenakan saya sarung dan kemudian diikatkan dengan seutas kain. Di kampung Namata terdapat halaman terbuka. Di situ terdapat beberapa batu besar berwarna hitam kecoklatan. Bentuknya seperti buatan tangan manusia. Ternyata tidak, Mama Elizabeth menandaskan bahwa batu memang demikian bentuknya sejak awal. Batu-batu itu didatangkan oleh leluhur dengan kekuatan supranatural. Area ini memang sakral bagi orang Namata. Terbalut nuansa mistis. Bapak Daud mengingatkan saya untuk tidak boleh bertanya tentang batu-batu tersebut. Saya hanya boleh tanya jika saya telah keluar dari area itu. Mama Elizabeth turut menyampaikan pantangan lain. Saya tidak boleh foto di depan 3 jenis batu. Saya hanya boleh foto di batu yang paling depan dan ukuran paling besar. Jadi, ada 2 hal yang menjadi pantangan. Tidak boleh bertanya dan tidak boleh foto di depan 3 jenis batu. Sayangnya, saya tidak sempat tanya akibatnya jika pengunjung melanggar larangan tersebut. Setelah pemotretan, kami kembali ke halaman rumah. Saya pun mulai mengorek informasi tentang batu itu dari Mama Elizabeth. Mama Elizabeth menjelaskan ada 5 jenis batu, yaitu batu sahid, batu panglima perang, batu duduk Deo Rai atau batu tua adat, batu peti Ratu Kaho, dan batu Bekapahi. 3 jenis batu pertama sangat mistis. Pengunjung atau siapapun tidak boleh foto di dekat batu-batu tersebut. Sedangkan 2 jenis batu lain tidak ada pantangan atau larangan. Batu panglima perang punya kisah sendiri. Mama Elizabeth menceritakan kepada saya, konon, ada peperangan antara orang Sumba dengan orang Ende. Perang tiada henti, korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Pemerintah atau kerajaan zaman itu tidak dapat meredam peperangan. Raja dan masyarakat Sumba jenuh dengan keadaan ini. Lalu Raja Sumba meminta bala bantuan dari Panglima Perang Sabu. Panglima Perang menyanggupi permintaan Raja Sumba. Maka berangkatlah sang Panglima ke bumi Sandalwood. Lama perjalanan ke Sumba sehari saja. Panglima berangkat malam hari, tiba pagi hari. Di tangannya, ia memegang sebuah cemeti. Cemeti itu diputar di atas kepala. Pasukan Ende melihat seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan ribuan bala tentara Sumba. Pasukan Ende tidak mampu melanjutkan peperangan. Sejak itu peperangan antara Sumba dan Ende berakhir. Orang Sabu mendapat tempat atau dihormati oleh orang Sumba, demikian pun di kubu orang Ende. Di pelataran sebelum masuk kampung Namata, pohon berdiri anggun dan kekar. Daun pohon ini selalu hijau sepanjang musim. Diameter pohon selebar pelukan 2 orang dewasa. Pohon natas di kampung Nataga memiliki nilai historis dan magis. Menjadi saksi sejarah yang hidup. Mama Elizabeth menuturkan pohon ini memiliki nilai historis antara orang Seba dan Mesara. Diriwayatkan, suatu waktu, seorang lelaki, Mapagi Kana, dikabarkan dibunuh oleh orang-orang Mesara. Kabar kematian pria ini masih simpang siur. Beragam macam cerita dari mulut ke mulut. Untuk memastikan kebenarannya, berangkatlah orang Seba ke Mesara. Sesampai di sana, mereka menemukan Mapagi Kana dalam kondisi tidak bernyawa. Namun, satu pertanyaan belum terjawab, yakni sebab musabab kematian lelaki ini. Untuk membuktikan alasan kematian Mapagi Kana, apakah diseret arus atau dibunuh? Lalu orang Seba membuat ritual dan sumpah khusus. Caranya mereka mengisi garam pada sebuah wadah yang disebut hepole. Hepole sendiri dibuat dari anyaman daun gekwang. Garam dan anakan pohon nitas dibawa ke Namata. Barulah dibuat upacara sebelum menanam pohon ini. Mereka menggali lubang dan menaburkan garam yang berasal dari hekpol tadi. Kemudian pohon ditanam terbalik, pucuk ke bawah dan akar ke atas. Memang tidak masuk akal. Di luar akal sehat manusia, sesuatu yang mistis bisa saja terjadi. Sebelum menanam pohon ini, kalimat sumpah yang dibuat orang Seba waktu itu, jika pohon nitas hidup, berarti Mapagi Kana mati dibunuh. Sebaliknya, jika pohon ini mati berarti Mapagi Kana mati karena diseret oleh arus. Kenyataan, hingga kini, pohon nitas masih hidup. Berarti Mapagi Kana mati dibunuh oleh orang Mesara. Mama Elizabeth simpulkan, sejak itu, pohon nitas menjadi simbol dan tempat ritual orang Namata. Sebelum ke rumah adat, tamu harus letakkan sirih pinang di sini. Tutur Bapak Daud, warga dari kampung tetangga yang sedang bertandang ke Namata.
Wajahku mendadak berubah. Ciut, tapi saya tetap yakin Bapak Daud hanya menggeretak saya.